Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan tentang perubahan dan manajemen stres. Yang materi pertama yang akan dipaparkan oleh Jagat. Kepada Saudara Jagat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan organisasi. Perubahan merupakan suatu modifikasi yang berubah atau berubahnya suatu sistem dalam sebuah organisasi. Perubahan merupakan perubahan dalam suatu organisasi seperti adanya penambahan orang baru, modifikasi program, adanya perubahan misi, susunan, dan sistem sebuah organisasi, serta adanya sebuah materi atau jalan perusahaan yang terjadwal sebelumnya mungkin berubah sesuai dengan urutan dan kejadian yang ingin perusahaan berikan. Kemudian perubahan di sini bermaksud untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudara Abdal. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan kekuatan untuk perubahan, yaitu sifat tenaga kerja, yaitu kurangnya profesionalisme banyak pendatang baru dengan keahlian yang tidak menandai. Selanjutnya teknologi. Teknologi yaitu komputer yang lebih cepat dan lebih murah. Alat komunikasi baru yang cepat dan murah. Kemampuan menguraikan kode genetik. Goncangan ekonomi, yaitu naik turunnya harga saham, tingkat bunga sangat rendah. Selanjutnya persaingan. Ada persaingan global. Merger dan konsolidasi. Pertumbuhan e-commerce. Tren sosial. Semakin tingginya minat tinggal di kota. Ruang ngobrol di internet. Sekian yang dapat saya maparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudara Yusuf. Baik, materi selanjutnya akan saya paparkan tentang penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, logis. Berdasarkan alasan yang nalar dan ilmiah, waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan diri, upaya ekstra untuk belajar kembali, situasi yang kurang diinginkan, kerugian ekonomi yang ditimbulkan, kelayakan teknis. Next, Shaoli. Langsung itu. Kedua, psikologis. Berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap, khawatir akan sesuatu yang tidak diketahui, rendahnya toleransi terhadap perubahan, tidak menyukai pimpinan atau agen perubahan yang lain, kurangnya kepercayaan terhadap orang lain, kebutuhan akan rasa aman. Next, Shaoli. 3. Sosiologis. Berdasarkan kepentingan dan nilai kelompok, persekongkolan politik bertentangan dengan nilai kelompok, pandangan yang picik, kepentingan pribadi, dan keinginan untuk mempertahankan persahabatan yang terjalin sekarang. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Cecep. Oke, baik. Sorry. Ya. Stres kerja dan pengelolaannya. Stres, suatu kondisi dinamis di mana seseorang individu dihadapkan pada peluang, tuntunan, keinginan yang tidak pasti dan penting.
Stres tantangan, stres yang menyertai tantangan di tempat kerja, memiliki banyak proyek, tugas, dan tanggung jawab. Stres hambatan, stres yang menghalangi seseorang mencapai tujuan, birokrasi, politik, kantor, kebingungan terkait, dan tanggung jawab. Sumber-sumber potensi stres. Sumber-sumber potensial. 1. Faktor lingkungan. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, perubahan teknologi. 2. Faktor organisasional. Tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar personal. 3. Faktor personal. Persoalan kekeluargaan, persoalan ekonomi, kepribadian. Konsekuensi. 1. Gejala-gejala psikologis, sakit kepala, tekanan darah tinggi, sakit jantung. 2. Gejala-gejala psikologis, kecemasan, depresi, menurunnya tingkat kepuasan kerja. 3. Gejala-gejala perilaku, produktivitas, kemanggiran, perputaran karyawan. Mengelola stres. A. Pendekatan individual. Penerapan. Abi keneh li. Muhun. A. Pendekatan individual. Penerapan teknik manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, perluasan jaringan dukungan sosial. B. Pendekatan organisasional. Seleksi persoalan dan penempatan kerja, pelatihan, penetapan tujuan yang realistis, pendesainan olahraga pekerjaan, ulangan pekerjaan, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan dalam komunikasi organisasi, penawaran cuti panjang, program-program kesejahteraan. Lanjut, Cep. Guru bukanlah seseorang sempurna, tetapi tidak ada seseorang yang sempurna tanpa guru. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami paparkan. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Sauli. Ya, gimana? Saya Irvina Daryani dari kelompok 1 ingin bertanya apa sih yang dimaksud dengan persaingan global? Terima kasih. Ya, makasih. Stop share screen. Ya, pertanyaan selanjutnya.
Apakah ada yang mau bertanya lagi? Aku mau Ya, sok. bentar. Sok. Sebutkan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Makasih. Makasih, Jihan. Oli, aku mau nanya. Sok. Sok. Ya, silahkan. Pandua, cek ibu oke. Oh, Apa alasan utama mengapa banyak karyawan yang berpengalaman justru memiliki tingkat tekanan yang lebih tinggi? Terima kasih, Oli. ya, makasih. Li, Silahkan dijawab, Saudara Herdi. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmi. Apa yang dimaksud dengan persaingan global? Persaingan global adalah suatu bentuk kompetisi tingkat dunia di mana setiap negara berhak untuk ikut bersaing tanpa dibatasi oleh wilayah. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Cecep. Saudara Cecep, persilahkan. oke baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Teknik dalam mengurangi tantangan perubahan, edukasi dan komunikasi, partisipasi, fasilitas dan dukungan, manipulasi, kooptasi, memilih orang-orang yang menerima perubahan, dan koersi. Terima kasih. Ya, terima kasih Cecep. Oh, ini kata Ibu pertanyaannya hanya boleh 2 yang diajukan. Pertanyaan untuk Ira, maaf ya nggak bisa dijawab. Baik, kagok Bios. Oh iya, Terus karunya. mohon. Iya. Bentar ya, Ira.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ira. Pertanyaannya adalah, apa alasan utama mengapa banyak karyawan yang berpengalaman justru memiliki tingkat tekanan yang lebih tinggi? Sebenarnya hampir semua karyawan memiliki tekanan atau stres yang lebih tinggi. Kenapa karyawan lama mengakibatkan stres lebih tinggi? Mungkin karena lebih dekat dengan pemilik perusahaan, jadi lebih ditekankan kepada karyawan tersebut karena lebih dekat. Kemudian faktor lain yang mendorong penyebab stres tersebut adalah yang pertama faktor biologi atau biological. Ada beberapa penyebab stres yang terletak pada bagian biologis pada tubuh atau interaksi tubuh dengan makanan atau lingkungan tempat tinggal dan kerja. Kemudian selanjutnya yaitu ada faktor sosial atau kultur atau budaya. Yang ini disebabkan oleh berbagai macam tekanan sosial dan budaya seperti perubahan keadaan sosial, misalnya ada kematian pasangan atau pindah kerja atau menikah dan hari libur. Kemudian ada tekanan menyesuaikan diri dengan sosial atau perilaku karyawan baru dan karyawan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor psikodinamik yang mengacu pada pikiran bawah sadar dan perasaan yang sering muncul dari pengalaman masa kekanak-kanakan. Nah, itu merupakan salah satu faktor karyawan lama mengalami banyak tekanan yang dialaminya. Kemudian ada faktor rasional, yang ini disebabkan oleh pikiran individu secara terus-menerus yang menginterpretasikan dan mengevaluasi dunia sekitar. Kemudian selanjutnya yaitu faktor eksperiental atau faktor pengalaman. Dari setiap masalah dalam waktu tertentu, bahkan dalam situasi yang sangat mirip, ada beberapa pengalaman yang berbeda. Seseorang mungkin akan menemukan situasi yang sangat stres, sementara yang lain mungkin akan menyenangkan. Itu merupakan salah satu faktor yang mendorong juga. Yang terakhir yaitu adalah faktor spiritual. Kebutuhan mengembangkan spiritual individu yang telah lama diakui oleh agama akan berakibat kepada faktor penekanan seorang karyawan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya kepada rekan-rekan sekalian. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan dan paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi